Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat wal afiat. Dan sebagaimana pula kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ikhwan wal ahwafilah, dimanapun kalian berada, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salatu imaduddin, faman qamaha faqad haqamat din, wa man tarakaha faqad hadamat din, yang artinya sungguh salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, sama saja ia menegakkan, mengkokohkan tiangnya agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat, sama saja ia meruntuhkan, menghancurkan tiangnya agama. Dan sebagaimana pula kita ketahui bersama, salat adalah ibadah yang sangat digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan, agama di sisi Allah ialah hanya satu, ialah Islam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 1 ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Agama di sisi Allah ialah Islam. Ikhwan wal ahwafillah, dimanapun kalian berada. Ada pula sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang tidak mengerjakan salat seperti subuh, barang siapa yang tidak mengerjakan salat subuh, sama saja ia memenggal kepalanya sendiri. Dan zuhur, barang siapa yang tidak mengerjakan salat zuhur, sama saja ia membunuh para nabi, membunuh para anbiyanya Allah Subhanahu wa taala. Dan asar, barang siapa yang tidak mengerjakan salat asar, sama saja ia berzina sama orang tuanya sendiri. Dan maghrib, barang siapa pula yang tidak mengerjakan salat maghrib, sama saja ia menghancurkan, meruntuhkan Ka'bah. Dan isya, barang siapa pula yang tidak mengerjakan salat isya, jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Maka dari itu hadirin, marilah kita laksanakan salat, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qadaflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Ikhwan wal ahwafilah, dimanapun kalian berada. Nah hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang khusyuk dalam salatnya. Tetapi tidak mudah hadirin kalau kita lagi salat khusyuk. Karena apa? Karena syaitan tidak pernah bosan-bosannya mengganggu orang yang lagi beribadah. Saat angkat takbir Allahu Akbar, dalam hati langsung berkata, aduh tadi gua beli bakso belum kemakan basi nggak ya? Aduh tadi gua belum ngecas HP, gimana main Facebook? Aduh, dan banyak aduhnya. Betul apa betul? Saya punya cerita.
Dahulu diceritakan pada suatu hari ada seorang pemuda yang sangat gagah dan yang sangat tampan. Ketika ia meninggal, tidak ada sedikit pun keanehan dalam dirinya. Dimulai dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, bahkan menguburkannya pun tidak pernah ada keanehan dalam dirinya. Tetapi hadirin, ketika 3 jam kemudian ayah pemuda tersebut dimimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh Allah untuk menggali kuburan anaknya lagi. Lalu ayah pemuda tadi pun bergegas dan bersegeralah menggali kuburan anak tersebut. Lalu digali. Lalu ketemulah sang mayat tadi, lalu diangkat ke atas tanah dan dibuka kain kafannya. Apa yang terjadi? Dulu yang mukanya gagah tampan andaikan sarukan dan amirkan, kini berubah menjadi warik, bekantannya agak mirip dengan belacan. Yang dulunya kulitnya putih mulus kini berubah menjadi keriput. Dan dulunya rambutnya yang sangat hitam berkilau-kilau kini berubah menjadi putih dan yang sangat rapuh. Matanya melotot dan mulutnya terbuka hingga mengeluarkan darah yang sangat segar. Dari tausiah saya tadi dapat saya ambil kesimpulan, yaitu mari kita laksanakan sholat. Karena apa hadirin? Karena sholat adalah yang pertama kali disab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari zaman nanti. Cukup sekian. Wabila taufiq wal hidayah warida wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.